Adakah aturan yang menggembirakan? Ya, tentunya ada. Namun perlu diketahui bahwa setiap aturan sifatnya mengikat. Di video kali ini kita akan membahas aturan baru PKH yang wajib diketahui baik itu penerima lama maupun penerima yang baru bergabung. Aturan-aturan baru ini ada yang terkait penambahan bantuan maupun aturan-aturan yang sifatnya mengikat atau sebagai kewajiban peserta PKH. Seperti apa beritanya? Simak hingga tuntas agar tidak gagal paham kepesertaan PKH dan mengerti penerapan aturan dalam ber-PKH. Sebagaimana kita ketahui bahwa PKH memiliki dua syarat bagi pesertanya. Kedua syarat itu adalah penerima yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS dan memenuhi komponen persyaratan sebagai peserta PKH. Ada berita menarik seputar PKH. Ada yang sifatnya menggembirakan bagi penerimanya terkait peningkatan bantuan maupun tambahan bantuan yang diterima khususnya di akhir-akhir ini. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai aturan PKH yang mungkin baru diketahui oleh peserta PKH, terutama peserta yang baru menjadi peserta di tahun ini. Sobat PKH, sebelum lebih jauh kita bahas yang baru bergabung di channel PKH Reportase dalam program Info Bansos ini agar dapat meluangkan waktunya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bila bermanfaat beritanya dibagikan. Karena beberapa menit ke depan kita akan membahas aturan baru yang menggembirakan dan ada aturan yang sifatnya mengikat bagi peserta PKH, baik itu peserta lama maupun peserta yang baru bergabung di PKH. Menjadi peserta PKH mungkin sangat diharapkan dan menjadi tumpuan harapan beberapa keluarga yang kurang mampu untuk menopang sebagian kebutuhan gizi maupun pendidikan untuk anak-anaknya. Kabar baik mengenai aturan baru di PKH khususnya di akhir tahun ini mulai termin kedua. Ada peningkatan bantuan bagi kategori PKH yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pelaksana program dan ada tambahan bantuan bagi peserta PKH yang juga menjadi peserta BPNT. Sebelum kita bahas khusus masalah ini, agar terlebih dahulu mengetahui aturan bagi peserta PKH yang harus dijalankan oleh peserta PKH itu sendiri. Sobat PKH, perlu diketahui bahwa peserta PKH tidak sekedar menerima bantuan tunai saja, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini setelah dipenuhi maka ada kewajiban yang harus dijalankan. Berdasarkan pedoman umum Program Keluarga Harapan tahun 2021, kewajiban keluarga penerima manfaat PKH pada kondisi normal bagian A, komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil, nifas, menyusui, anak usia dini 0-6 tahun yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Bagian B, komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85%. Dari hari belajar efektif. Bagian C, komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lanjut usia dan penyandang disabilitas berat wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali. Bagian D, KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2 setiap bulannya. Seluruh anggota keluarga penerima manfaat harus memenuhi kewajibannya kecuali jika terjadi keadaan kahar atau force majeure. KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen. Kewajiban-kewajiban ini mutlak dilaksanakan. Dan untuk berita baiknya, menurut SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga nomor 882/3.4-OT.01/11/2021,
Penetapan termin kedua bahwa ada kenaikan besaran bantuan bagi peserta PKH yang memiliki kategori pendidikan anak SD sederajat Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per 3 bulan pada tahap lalu maksimal 1 anak menjadi maksimal 2 anak. Jika memiliki 2 anak SD menjadi Rp450.000. Jadi, yang memiliki anak SD 2 anak mendapatkan bantuan Rp450.000 pada termin kedua ini. Kategori pendidikan anak SMP sederajat mendapatkan Rp1.500.000 atau Rp375.000 per 3 bulan maksimal 1 anak. Jadi yang memiliki anak SMP 2 anak mendapatkan bantuan Rp750.000 pada termin kedua ini. Kategori pendidikan anak SMA sederajat mendapatkan Rp2 juta atau Rp500.000 per 3 bulan pada tahap lalu. Maksimal 1 anak menjadi maksimal 2 anak. Jadi yang memiliki anak SMA 2 anak mendapatkan bantuan Rp1 juta pada termin kedua tahap 4 ini. Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Namun, apakah ada perubahan kembali pada tahap 1 2022 nanti? Kita ikuti saja perkembangannya karena sampai saat ini belum ada informasi besaran bantuan untuk tahap 1 tahun 2022. Aturan selanjutnya, keputusan pada surat dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 25/SK/HK/02.02/8/2021 tentang penambahan bantuan dan perluasan penerima bantuan sosial program sembako adalah masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tahun 2021. Untuk bantuan ekstra bagi KPM PKH yang juga merupakan KPM BPNT adalah mendapatkan bantuan tambahan 2 bulan atau nilainya Rp400.000 dalam bentuk saldo BPNT ke Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Untuk peserta BPNT 18,8 juta yang terdiri dari peserta PKH 10 juta dan 8,8 juta peserta BPNT murni. Aturan ketiga selanjutnya bagi sobat PKH yang merasa bantuannya tidak sesuai dengan kategori atau komponen keluarga yang dimiliki, maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Berdasarkan surat Direktorat JSK 8 November 2021 nomor 19.3.4-DI.01-2021 menginstruksikan agar SDM PKH melakukan pemutakhiran data secara real di lapangan, tentunya sesuai dengan dokumen terbaru yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat PKH untuk menentukan perhitungan data bayar tahap 1 tahun 2021 sesuai dengan komponen atau kategori. Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping setiap ada perubahan data dari setiap anggota peserta PKH. Hasil dari pemutakhiran data akan menjadi salah satu dasar perhitungan besaran nilai bantuan di tahap selanjutnya. Pertama, komponen bantuan penerima PKH sesuai atau sinkron datanya mulai dari desa, Dukcapil hingga ke pusat dengan melakukan pembaharuan dokumen kependudukan jika ada perubahan struktur dalam keluarga. Misalnya ada kelahiran, kematian, anggota keluarga yang menikah, ataupun anggota keluarga yang telah berpisah dari kartu keluarga atau dengan istilah pemecahan kartu keluarga. Keluarga penerima manfaat harus melakukan koordinasi atau menghubungi pendamping sosial, menyampaikan perubahan-perubahan kategori misalnya kehamilan, kelahiran, perubahan jenjang dari kategori APRAS atau anak usia prasekolah dengan batasan maksimal usia 6 tahun 0 hari ke kategori anak sekolah SD, dari kategori sekolah dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, maupun dari SMA yang telah lulus di sekolahnya agar segera melaporkan ke pendamping sosial untuk dilakukan pemutakhiran data. Selanjutnya, aturan terakhir untuk sesi video kita kali ini diambil dari Pedoman Umum PKH tahun 2021 mengenai transformasi KPM PKH. Transformasi kepesertaan.
kepesertaan penerima bantuan PKH selama 6 tahun. Setelah itu diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap KPM PKH tersebut dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan status sosial ekonomi. Transformasi kepesertaan melalui resertifikasi. Pada kegiatan resertifikasi KPM kembali dilakukan pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonominya setelah KPM memperoleh bantuan PKH selama kurun waktu tertentu. Pada tahun kelima menjelang berakhirnya kepesertaan PKH 6 tahun, maka akan dilakukan resertifikasi. Hasil dari resertifikasi akan digunakan untuk menetapkan status akhir kepesertaan PKH, yaitu graduasi atau transisi. Masa transisi. Transisi adalah peserta PKH yang kondisinya masih memenuhi syarat PKH. Pada masa transisi, peserta PKH tetap menerima bantuan selama 3 tahun dan wajib memenuhi kewajiban KPM serta dipersiapkan untuk menerima program pengentasan kemiskinan lainnya, misalnya dengan bantuan usaha UMKM, KUBE PKH pada saat KPM masa transisi. Graduasi. Graduasi adalah peserta PKH yang memenuhi 3 syarat, yaitu 1. Masih miskin tetapi tidak memiliki syarat PKH. 2. Tidak miskin tapi masih memenuhi atau memiliki syarat PKH. 3. Tidak miskin dan tidak memenuhi syarat. Sobat PKH, waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Like atau dislike untuk menanggapi berita ini atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera atau KKS.